Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Katakan luar biasa sambil beri jempol 2. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kalau kita bisa datang beribadah pada pagi hari ini, itu adalah satu kesempatan yang masih diberikan Tuhan buat setiap kita. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang masih diberikan Tuhan kepada setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena bersyukur itu wajib Bapak Ibu, Saudara dalam hidup kita. Bersyukur, berdoa, taat dan setia itu wajib kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menahan segala persoalan dalam hidup kita. Kalau ucapan syukur, doa dan ketaatan kepada Tuhan itu kita lakukan, Tuhan akan bertindak dalam hidup kita, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera untuk menjalani setiap hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan, ini kami Tuhan, ini pribadi kami lepas pribadi. Kami serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat pujian untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi hidup kami, memberkati hidup kami, memelihara hidup kami. Kami mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Biarlah Engkau bertata di tempat ini. Engkau bertata dalam setiap hati kami masing-masing. Biarlah saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam setiap hidup kami. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Lawatan-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kuasa kesembuhan terjadi di tempat ini. Kuasa pemulihan terjadi di tempat ini. Karena Engkau Allah, sumber segalanya dalam hidup kami. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus,
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku masuk ruang Maha Kudus, Ini kami Tuhan, dengan darah anak domba. ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. ku Masuk ruang Maha Kudus, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. kami menyembah-Mu. Kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan.
Adonai, Adonai. Come manifest yourself. Allah El Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, manifest yourself, Yahweh, Yahweh, Rafa. Sembah dia saudara, sembah dia, sembah dia. Dia Allah El Shaddai, dia Allah Jireh, Adonai, manifest yourself, Yahweh, Yahweh. Yahweh, sembah. Sembah Engkau, kami sembah Engkau. Come manifest, come manifest, come manifest yourself. Come manifest. Yada baba sege bara bara sege raba ya raba. Yara la 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 sege raba baba baba sege raba. Sembah dia Yahweh, Yahweh. Sembah dia Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, come manifest yourself. Sembah dia Tuhan Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan, Allah Adonai, Jireh, Yahweh, Yahweh, Allah yang kudus, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang layak kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan. Allah yang kudus di tempat yang maha kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan, karena kami ada, Engkau jadikan kami untuk kami hanya menyembah Engkau saja Tuhan. Engkau jadikan kami untuk kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran.
kami Tuhan, ciptaan-Mu Tuhan. Kami mau tunduk di hadapan-Mu, menyerahkan segenap hidup kami kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berkuasalah atas hidup kami, bertahtalah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih lagi, kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan saudara. Katakan haleluya. Selamat pagi saudara semua. Coba kasih salam sama teman. Katakan hari ini adalah hari yang terbaik yang sudah Tuhan jadikan dalam hidup kita. Kasih semangat. Ayo kamu semangat. Di dalam Tuhan kita harus tetap semangat. Amin Bapak Ibu. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan saudara. Akan ku salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguh imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
Saudara, tetaplah mengucap syukur, amin. Karena itu kunci ya, kunci dalam kita menghadapi kehidupan ini. Bersyukur dan berdoa dan tetap setia, amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau diberkati lebih lagi? Katakan amin. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Membalas aku limpahkan segalanya, karena anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan
Tuhan katakan amin. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan lambaikan tangan katakan haleluya. Saudara, jangan pernah takut dan khawatir dan gentar dalam menghadapi persoalan dalam hidup kita. Karena siapa sih yang membelah laut? Itu Tuhan kita. Siapa sih yang menyelamatkan Sadra, Mesah, dan Abednego dari dapur api yang menyala? Itu Tuhan kita. Siapakah yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Itu Tuhan kita. Begitu juga Tuhan sanggup memulihkan hidup kita semua. Memulihkan hidup saya dan saudara. Dengan keajaiban yang Dia miliki. Dengan kuasa yang Dia miliki. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tetap bersyukur, berdoa, dan setia, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Belah laut yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup. Siapa saudara yang buka jalan kita? Siapa saudara? Kau membuat mukjizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan
Di dalam kelemahan kita lah, di dalam kekurangan kita lah, kuasa Tuhan sempurna. Lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil ku percaya, karena kuasa-Mu pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mukjizat terjadi. Katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Yang teduhkan badai siapa Bapak Ibu? Hal-hal yang mustahil terjadi, yang pegang hidup kita Bapak Ibu, adalah Tuhan Yesus. Katakan dengan iman sekali lagi. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi. Mari percaya, lebih lagi percaya. Laut yang teduhkan badai, Kami mau percaya Tuhan. mustahil pun Percaya terjadi, Tuhan. karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi, Kau membuat mukjizat terjadi, Kau membuat mukjizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah tunjukkan kepada setiap kami Tuhan, akan kuasa-Mu, akan mujizat-Mu Tuhan.
Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami boleh semakin percaya bahwa Tuhan Yesus yang kami percayai, bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang mampu menolong setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah deklarasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat pengertian kepada setiap kami. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan dalam hidup kami, biarlah boleh terjadi Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Buat setiap kami mengerti Tuhan. Buat setiap kami mengerti Tuhan. Apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk belajar boleh berbicara dalam bahasa yang sederhana Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah yang berasal daripada-Mu saja Tuhan, itu yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih tim worship leader, tim musik, media, penari, choir yang sungguh luar biasa ya. Kita bersyukur sampai dengan hari ini mereka terus setia, terus taat untuk melayani Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Karena itu yang menjadi kerinduan setiap kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu terima kasih untuk Pendeta Tri juga Ibu Olga yang sudah memberikan kesempatan bagi setiap kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar akan satu kisah Bapak Ibu, Saudara, dari seorang raja yang luar biasa. Saya pagi hari ini memang tidak saya tampilkan dalam bentuk slide ya Bapak Ibu ya. Tapi kita mau belajar ada satu pesan Tuhan yang luar biasa. Ketika saya di Kalimantan Utara, persisnya hari Rabu ya Bapak Ibu, hari Rabu itu saya mendapatkan kabar dari Pak Tri untuk sampaikan kabar ini. Saya melihat ada salah satu televisi yang luar biasa di sana namanya TVIM. Saya baru tahu kok ada TVIM. Di situ saya dilihatkan satu kisah mengenai seorang Raja Salomo. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sangat paham sekali mengenai cerita Raja Salomo. Tetapi pagi hari ini kita mau sama-sama lebih belajar lebih dalam lagi mengenai kisah seorang Raja Salomo. Sebelum Raja Salomo menjadi seorang raja Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kitab Raja-Raja, dalam kitab 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Ada satu warisan rohani yang diberikan oleh ayahnya Raja Salomo yaitu Raja Daud. Ada satu warisan iman yang diberikan, diminta oleh Raja Daud kepada Raja Salomo. Kita baca, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Raja Daud mengatakan sebelum Raja Daud meninggal, beliau mengatakan demikian. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan
dalam segala yang kau tuju. Amin Bapak Ibu. Ini warisan iman yang diberikan oleh Raja Daud kepada Salomo. Sebelum engkau memerintah, Salomo, ingat untuk dia tetap beribadah, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan Allah. Amin Bapak Ibu. Kita tahu kisah seorang Raja Salomo. Ketika Raja Daud meninggal, Raja Salomo yang melanjutkan. Kisah seorang Raja Salomo ini adalah raja yang sungguh luar biasa. Betul Bapak Ibu? Kenapa luar biasa? Raja Daud yang begitu kuat, begitu mengerti isi hati Tuhan. Tidak Tuhan izinkan untuk membangun bait Allah. Tuhan memerintahkan seorang raja baru, yaitu anaknya Raja Salomo untuk membangun bait suci pertama. Amin Bapak Ibu. Kenapa Raja Salomo luar biasa? Dia Tuhan izinkan membangun bait Allah. Sehingga kalau kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga, Allah sangat berkenan terhadap apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa lihat dari kisah seorang Raja Salomo. Seorang Raja Salomo dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30. Bisa kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ketika Raja Salomo menjadi seorang raja, dia tidak minta apa Bapak Ibu? Umur yang panjang. Dia tidak minta kejayaan. Satu yang dia minta hikmat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Kita bisa lihat tadi dalam kitab 1 Raja-Raja 4. Bagaimana akhirnya Tuhan mengabulkan doa dari seorang Raja Salomo dengan memberikan hikmat yang luar biasa. Kita sangat paham mendengar bahwa bagaimana hikmatnya itu tidak hanya didengar oleh bangsa Israel. Kalau kita baca, itu sampai ke seluruh bumi. Begitu luar biasanya hikmat yang dimiliki oleh seorang Raja Salomo. Kisah 2 orang perempuan memperebutkan 2 bayi. Bagaimana hikmat yang dipakai oleh seorang Raja Salomo. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang sangat tepat. Amin Bapak Ibu. Kenapa begitu besar? Yang ketiga, kalau kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Kenapa kita mau melihat kisah seorang Raja Salomo? 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-32. Ia mengubah 3.000 amsal. Berarti amsal yang dia ubah berapa Bapak Ibu? 3.000. Betapa tidak luar biasanya Raja Salomo. Hikmat yang dia buat ini jelas di dalam kitab 1 Raja-Raja ada 3.000. Selanjutnya ada berapa Bapak Ibu? Bisa ditampilkan lagi ayatnya. Ada nyanyiannya ada 1.005. Bagaimana luar biasanya. Dia menciptakan puji-pujian sebanyak 1.005. Next slide, ayat selanjutnya. Ayat yang ke-33. Ini luar biasa juga ini. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-33.
ia bersajat tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Luar biasanya Raja Salomo. Kalau kita bisa tafsirkan, ketika dia lihat pohon, dia ciptakan nyanyian-nyanyian. Amin Bapak Ibu. Ketika dia lihat pohon-pohon, dia bisa ciptakan nyanyian-nyanyian baru. Dia buat sajak-sajak yang luar biasa. Itulah kisah Raja Salomo. Dia membangun bait Allah yang pertama. Dia juga diberikan hikmat dan pengertian yang luar biasa hebatnya. Dan yang ketiga, dia adalah penulis kisah. Di dalam kitab Alkitab, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dia yang tulis. Sampai hari ini, Bapak Ibu, luar biasanya. Bahkan ketika dia lihat pohon-pohon, dia buat suatu nyanyian. Luar biasa Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan kita, begitu hebat hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Raja Salomo bisa jatuh dalam dosa? Kita mendengar Raja Salomo yang begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi endingnya Raja Salomo jatuh di dalam dosa. Ini menjadi introspeksi juga untuk hidup kita, Bapak Ibu. Raja yang begitu luar biasa, begitu hebat, hikmat, bayangkan hikmat dari Tuhan dia miliki. Tetapi dia jatuh dalam dosa. Mungkin kalau kita lihat, apa bisa ya? Hikmat yang begitu luar biasa dia miliki. Tapi hidupnya akhirnya jatuh dalam dosa. Kalau kita belajar dari dalam Alkitab Bapak Ibu, bagaimana proses kejatuhan daripada Raja Salomo. Tadi kita lihat bagaimana kisahnya dan kisah selanjutnya kita mau belajar dari kejatuhan Raja Salomo. Itu terjadi ketika Raja Salomo merasa kuat di dalam Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Kejatuhan Raja Salomo terjadi ketika dia merasa kuat. Dia merasa rohani di dalam Tuhan. Ketika dia miliki hikmat, ketika dia miliki pengertian yang luar biasa daripada Tuhan. Di masa puncak kejayaannya. Dia mulai serong. Hati-hati Bapak Ibu. Terutama setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya. Kita mau percaya setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Dosa-dosa kita yang kacaunya minta ampun sudah ditebus oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan salah gunakan iman kita. Karena kita sudah ditebus, karena kita sudah dimenangkan, kita hidup semaunya kita. Contoh dari kisah Salomo. Ketika di masa puncak kejayaannya, hikmat dia punya, pengertian dia punya. Dia merasa kuat. Dia merasa rohani. Sehingga apa Bapak Ibu? Di ayat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan, ada kata asing. Raja Salomo sudah mencintai banyak perempuan
asing di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ketika Raja Salomo merasa dirinya gak akan mungkin jatuh di dalam dosa, dia mulai mencintai perempuan-perempuan asing yang dijadikan istrinya. Di dalam kitab Ulangan jelas, Tuhan sangat menentang perempuan-perempuan asing di luar Israel. Karena apa? Karena perempuan-perempuan itu yang akan menyeret imannya menjadi penyembah Allah-Allah yang lain. Inilah kejatuhan dari Raja Salomo. Pertama, ketika dia sudah merasa hebat di dalam Tuhan, sudah merasa kuat di dalam Tuhan. Oh, enggak mungkin aku jatuh dalam dosa. Oh, enggak mungkin. Aku punya hikmat, aku punya pengertian yang luar biasa. Aku loh yang bangun bait Allah, aku loh yang bangun bait Allah pertama kali loh di seluruh dunia. Aku loh yang punya pengertian yang hebat. Enggak akan mungkin saya jatuh dalam dosa. Di titik itulah proses kejatuhannya dimulai. Ketika Raja Salomo mulai mengambil istri, banyak istri-istri asing. Imannya mulai bergeser. Amin Bapak Ibu. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Kejatuhan Raja Salomo terus berlanjut. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 7 sampai 8. 1 Raja-Raja 11 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu Salomo mendirikan bait pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung sebelah timur Yerusalem. Dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Karena ketika Raja Salomo mengambil istri-istri asing di luar bangsa Israel, istri-istri itu tidak serta-merta menjadi penyembah Tuhan. Ya mungkin saat itu Raja Salomo masih menyembah Tuhan, tetapi istri-istrinya tetap menjadi penyembah-penyembah dewa-dewa asing. Sehingga dikatakan tadi bahwa Raja Salomo mendirikan, mengizinkan dibangunnya bukit-bukit pengorbanan. Terus jatuh. Yang tadinya hanya mengambil istri, sudah mengambil istri apa Bapak Ibu? Dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk dewa-dewa istrinya. Dia izinkan terus kejatuhan. Apakah berhenti Bapak Ibu? Tidak. Selanjutnya dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 11 yang keempat. Ini endingnya. Saya sedih sekali lihat cerita ini Bapak Ibu. Endingnya seperti ini. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati lagi berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Endingnya di masa tuanya Salomo menjadi penyembah. Ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Dari kisah ini sangat-sangat berbahaya. Ketika kita udah merasa ada kesombongan rohani, kita merasa hebat di dalam Tuhan, kita merasa kuat, oh aku pelayan Tuhan loh, oh aku penyampai firman Tuhan loh.
Oh, aku pemain musik yang hebat loh. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita mulai merasa tinggi hati, disitulah dimulai kejatuhan kita. Sampai pada akhirnya kisah ini dikatakan Raja Salomo menjadi penyembah berhala. Karena apa Bapak Ibu? Karena iman istrinya yang mencondongkan iman daripada Raja Salomo. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Raja Salomo punya berapa istri Bapak Ibu? 7.000. 700. Dan 300 budik. Kalau ada penghargaan Raja Salomo ini adalah memiliki istri terbanyak. Ya, ada penghargaan ya. Apa namanya itu? Penghargaan di Indonesia nih ya. Kenapa? Wah, Muri. Penghargaan Muri. Yang menang itu Raja Salomo. Betul nggak Bapak Ibu? Istri terbanyak siapa? Raja Salomo. Tidak berhenti lagi. Ada lagi penghargaan. Mertua terbanyak. Betul nggak Bapak Ibu? Mertua terbanyak pasti Raja Salomo. Misalnya ada penghargaan, tapi itu nggak benar ya Bapak Ibu ya. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu, kita mau belajar. Bagaimana kacaunya hidup kita ketika kita merasa sudah kuat di dalam Tuhan. Ada satu kisah mungkin Bapak Ibu ya yang sangat paham ya. Kisah di tahun 90-an seorang penyanyi yang luar biasa. Namanya Whitney Houston. Mungkin Bapak Ibu tahu semua ya. Bagaimana seorang penyanyi berkulit seperti saya hitam ya. Ini menjadi penyanyi yang mendunia, bahkan di Indonesia, betul tak Bapak Ibu? Lagunya itu luar biasa, hitsnya. Saya sempat lihat kemarin, sempat ya. Wih, lagunya banyak banget. Lagu ciptaan yang dia nyanyikan, Whitney Houston. Dia adalah seorang artis, seorang perempuan hebat. Masa kecilnya dia dilahirkan dari seorang Kristen, seorang yang takut akan Tuhan. Dia jadi penyanyi gereja, luar biasa. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak jemaat. Di masa awal karirnya, dia menjadi penyanyi rohani top loh Bapak Ibu. Penyanyi loh, penyanyi rohani, bukan penyanyi dunia sekuler. Penyanyi rohani top. Tetapi ketika dia jalani hidupnya, dia mulai menjalin hubungan dengan seorang pria yang dia jadikan suami. Dan pria ini hidup di luar daripada Tuhan. Dia pilih seorang suami yang hidupnya tidak percaya sama Tuhan Yesus. Satu keputusan keliru yang dia ambil. Oh, mungkin dia berpikir saya akan membawa dia nanti untuk mengenal Tuhan. Oh, nanti saya akan ajak dia untuk menyembah Tuhan Yesus. Lama-kelamaan rencana manusia boleh baik, tetapi kenyataannya tidak demikian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Keluarga Whitney Houston dan suaminya harus pecah. Dan mereka berpisah. Ketika mereka berpisah, disitulah mulai kehancuran demi kehancuran hidup Whitney Houston. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena begitu depresinya, Whitney Houston harus mengkonsumsi kokain. Dia konsumsi kokain untuk mengobati depresi ditinggal oleh suaminya. Dan tragisnya Bapak Ibu, pada satu malam, pada penganugerahan Grammy Award tahun 2012 kalau tidak salah.
di situ sebetulnya seorang Whitney Houston ini akan mendapatkan, mungkin dia akan memenangkan suatu penghargaan penting saat itu. Dia akan mendapatkan penghargaan karena lagu yang dia nyanyikan itu populer di seluruh dunia. Tetapi pada saat malam itu, seorang Whitney Houston ditemukan meninggal. Di mana Bapak Ibu? Di kamar mandi. Dia ditemukan oleh seorang asistennya, ditemukan tenggelam di bak di kamar mandi. Setelah diperiksa oleh dokter, mendapat serangan jantung karena kecanduan kokain. Bagaimana seorang Whitney Houston yang sampai dengan hari ini, mungkin lagunya masih sering kita dengar. Bagaimana seorang anak Tuhan yang tadinya penyanyi rohani yang luar biasa, yang dimulai hidupnya dari gereja, ketika dia ambil langkah yang keliru, ketika dia pilih seorang suami yang tidak takut akan Tuhan, disitulah titik awal kejatuhannya. Dari kisah ini saya bilang, waduh Tuhan, izinkan setiap kita jemaat di tempat ini untuk tidak mengalami hal seperti ini. Amin Bapak Ibu. Di malam yang bergengsi itu, dia bukan mendapatkan penghargaan. Di malam yang bergengsi itu, di dunia, Whitney Houston meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Amin Bapak Ibu. Dari kisah ini Bapak Ibu, saya semakin percaya setiap kita butuh Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita butuh Tuhan. Ada beberapa poin penting yang mau saya bagikan dari kisah Salomo dan ilustrasi dari Whitney Houston tadi Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, janganlah kita menganggap diri kita kebal terhadap dosa dan merasa cukup rohani. Amin Bapak Ibu. Jangan kita lengah, tetapi kita terus harus rendah hati. Janganlah kita menganggap diri kita hebat, kebal. Oh imanku kuat loh, aku pendoa loh, aku sering memuji Tuhan loh. Sehingga kita mau bermain-main dengan dosa. Amsal 16 ayat 18. Ketika kita merasa iman kita kuat, di situ ada kesombongan rohani. Firman Tuhan berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18 ini menjadi pengingat kepada setiap kita. Untuk setiap kita tidak lagi merasa, oh karena kita sudah ditebus, oh karena saya sudah menjadi seorang merdeka. Kita mau hidup seenaknya. Kita mau hidup, mau bermain-main dengan dosa. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ada poin penting dari kisah seorang Salomo. Saya menggarisbawahi waspadai dalam tanda kutip istri-istri Salomo dalam hidup kita. Waspadai istri-istri Salomo dalam hidup kita. Kenapa saya bilang waspadai dalam tanda kutip istri-istri Salomo dalam hidup kita? Karena dari istri-istri inilah yang membawa Salomo mencondongkan imannya keluar dari jalan Tuhan. Harus kita hati-hati. Apa itu istri-istri Salomo Bapak Ibu? Di zaman now, istri Salomo bisa berarti harta kita. Semua hal
yang bisa menarik kita, menarik hati kita melebihi daripada Tuhan. Hati-hati. Harta kita. Firman Tuhan jelas katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika hati kita condongkan kepada harta kita, melebihi cinta kita kepada Tuhan, hati-hati. Yang kedua bisa juga mengenai pasangan hidup kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Ketika kita keliru di dalam memilih pasangan hidup kita, hati-hati. Inilah benih-benih kehancuran kita. Bisa juga apa Bapak Ibu? Bisa juga karir yang kita dewa-dewakan. Wah, nanti kalau saya sudah menjadi seorang yang top, saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Dia betul kejar karirnya. Gereja nomor 2. Ada enggak ini Bapak Ibu? Ada loh. Saya harus katakan di keluarga saya ada ini. Seorang yang workaholic, orang yang gila kerja. Hari Minggu bukannya dia berangkat ke gereja. Hari Minggu dia pura-pura sakit perut. Ketika kami ke gereja, dia pergi kerja. Begitu orang-orang yang betul workaholic, yang gila kerja. Ketika hari Minggu pura-pura bangun kesiangan, kita berangkat ke gereja, dia pergi. Hari demi hari dia lewatkan hidupnya tanpa Tuhan. Hari demi hari. Dan mau saya bagikan kepada Bapak Ibu, di satu titik, dia harus operasi karena di bagian kepalanya ada gangguan. Apa yang kita mau kejar Bapak Ibu? Karir yang luar biasa. Saya bolak-balik kita bawa dalam doa. Kita ingatkan, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Jangan karir. Oke, kalau karir nanti setelah diberkati mau jadi berkat. Itu kan baru nanti. Ini dulu loh. Yang kita butuhkan Tuhan dulu loh. Amin Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, kenyamanan yang membuat kita enggan melayani. Hati-hati. Wah, kita nyaman menjadi jemaat biasa. Datang ke gereja, shalom Bapak Ibu, selesai. Selesai itu pulang. Tidak ada kerinduan di hati kita untuk menjadi seorang yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak perlu, ya jelas bolak-balik pendeta Tri sampaikan. Tidak perlu di atas mimbar, tidak perlu di depan. Menjadi seorang pendoa. Luar biasa. Menjadi orang-orang yang tidak terlihat tetapi terus menjadi mendoakan. Saya bersyukur ada anak-anak youth yang saat ini dengan setia menata kursi yang Bapak Ibu dudukin. Walaupun hanya menata kursi, mungkin pun nggak lurus, tetapi hatinya setia untuk melayani. Amin Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Yang ketiga, hobi kita. Hobi kita yang menyita waktu untuk bersekutu, itu juga adalah dalam tanda kutip istri-istri Salomo. Hati-hati dengan hobi kita Bapak Ibu. Kita mendului hobi kita daripada ke gereja. Nomor 2. Hati-hati. Pergaulan. Saya sukanya ngumpul dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Hati-hati. Kok enak ya? Kalau tidak salah Pak Pendeta Tri kok pernah sampaikan bahwa ada seorang yang handphonenya bunyi, dia diusir dari gereja. Wah, kamu mengganggu ibadah yang khusyuk. Tapi ketika dia hidup di luar, dia diterima.
handphonenya bunyi ketika itu, dia tidak diusir, tapi dia diterima. Dia dapatkan kenikmatan di luar gereja. Dia dapatkan kenyamanan di luar gereja. Hati-hati Bapak Ibu, karena persekutuan yang buruk itu yang akan berbahaya. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat 33 firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan. Hati-hati Bapak Ibu. Pergaulan yang buruk. Ketika kita hidup bersama-sama dengan orang-orang, kok nikmat ya, dengan orang-orang yang di luar gereja, itu akan menyeret kita. Amin Bapak Ibu. Saya rindukan jemaat jika Injil Kerajaan Satelit Manyaran untuk terus bersekutu, terus beribadah bersama-sama. Karena firman Tuhan berkata, jangan jauhi persekutuan ibadah Tuhan. Amin. Karena apa? Di tempat seperti inilah, di tempat di MPP, setiap kita saling dibangun. Di MPP, di persekutuan-persekutuan kecil, bukan tempatnya untuk saling ribut. Tetapi di setiap persekutuan-persekutuan, disitulah setiap kita saling memperhatikan. Oh, si A lagi kesusahan, ayo kita dukung doa. Di masa COVID, beberapa tahun yang lalu, MPP sangat berperan penting. Amin Bapak Ibu. Di masa-masa COVID kemarin, MPP itu sangat berperan penting. Karena apa? Gereja tidak mungkin bisa buka ibadah karena aturan pemerintah. Kita harus social distance, ya, dan dikasih waktu ibadah hanya sekian jam dan tidak sembarangan. Disitulah persekutuan kecil sangat berarti. Kita bisa melihat siapa yang kena COVID, siapa yang membutuhkan pertolongan. Disitulah pentingnya persekutuan. Sehingga satu sama lain setiap jemaat harus saling mendoakan, saling memperhatikan, saling membangun. Amin Bapak Ibu. Nah, poin penting selanjutnya Bapak Ibu. Ketika kita jatuh, kita harus sesegera mungkin kembali kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Ya mungkin dalam perjalanan hidup kita jatuh. Firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika kita jatuh, kita tidak lari daripada Tuhan. Raja Salomo ketika jatuh, dia tidak kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi ketika dia jatuh, dia berusaha hebat, dia larinya kepada mana? Istri-istrinya. Dan akhirnya dia jatuh kepada penyembahan berhala. Tetapi pagi hari ini dengan kasih Tuhan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Saudara, kalau kita jatuh, jangan lari dari Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkatakan, Tuhan itu setia dan adil. Ketika kita mau mengakui dosa-dosa kita, Dia akan mengampuni. Amin Bapak Ibu. Satu kabar baik untuk setiap kita. Untuk kita terus taat. Kita percaya Bapak Ibu, hidup kita ini adalah pertandingan iman. Amin Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah
Saya ulangi untuk Bapak Ibu. Saya akan dengan tegas mengatakan ini. Saya telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini yang kita rindukan Bapak Ibu. Hidup kita ini pertandingan iman. Amin. Pertandingan iman. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah di masa akhir hidup kita menang bersama dan di dalam Tuhan? Atau yang kedua, di akhir hidup kita kalah dan hidup di luar Tuhan? Dua pertanyaan yang kita jawab pribadi-pribadi. Kita menang dan kuat ditinggal di dalam Tuhan, atau kita kalah dan terlepas dari kasih Tuhan? Pertanyaan ini kelihatannya sepele Bapak Ibu. Kelihatannya hanya gampang, tertulis seperti itu. Tetapi ketika kita cerna lebih dalam Bapak Ibu, apakah saya tetap kuat di dalam Tuhan? Dalam kitab 2 Timotius ini, Rasul Paulus meminta kepada muridnya Timotius, supaya Timotius menang. Timotius apa Bapak Ibu? Menang dalam pertandingan iman. Sehingga sampai dengan garis akhirnya, Timotius tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang kita rindukan Bapak Ibu. Kisah hidup kita dari kita kecil, mungkin ada sebagian kita yang dari kecil sudah menjadi seorang Kristen. Ketika kita dewasa, ketika kita menjadi orang tua, kita terus setia di dalam Tuhan. Mantap Bapak Ibu. Mungkin kita dilahirkan dari orang yang belum percaya sama Tuhan. Tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhan pilih kita di masa remaja kita, di masa tua kita dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya. Mantap juga Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai seperti kisah yang kita pelajari tadi. Bagaimana ketika seseorang yang luar biasa hebat, dimulai dari hidupnya yang hebat, bahkan warisan rohani yang diberikan bapaknya, orang tuanya, hebat. Tetapi di akhir hidupnya, dia terjatuh dan hidup di luar Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, biarlah jemaat di tempat ini, setiap kita bisa menyelesaikan pertandingan hidup kita. Sampai garis akhir. Dengan kuat ya Bapak Ibu, dengan bersih. Bersama dengan Tuhan. Itu doa setiap kita. Dan biarlah ini yang boleh menjadi semangat dalam hidup kita. Kita hidup saat ini dimanapun kita berada, pertandingan iman dong. Ini pertandingan hidupku loh. Sehingga jangan sekalipun lepas dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam kitab Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Saya tutup dengan ayat ini ya Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan demikian berkata. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Kalau kita pelajarin ayat ini Bapak Ibu, ayat ini pun mengandung dua macam tanaman. Dua macam tanaman. Satu hidupnya yang berbuah dan satu hidupnya yang tidak berbuah. Amin Bapak Ibu. Yang satu
yang hidupnya tidak berbuah, dia tidak menempel dengan kuat di dalam pohonnya. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan kita akan menghasilkan buah. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti pohon ini, kisah ini. Ketika pohon ranting ini tidak melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan ranting ini akan ketika dipotong dibuang ke dalam lautan api. Karena apa? Karena ranting ini tidak menghasilkan buah yang baik. Tetapi ketika kita melekat, firman Tuhan katakan nempel. Sehingga firman Tuhan katakan Tuhan di dalam aku dan aku di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan kita akan nempel. Amin Bapak Ibu. Biar firman ini boleh semakin menguatkan setiap kita. Dari kisah Salomo Bapak Ibu kita boleh belajar bahwa kita tidak bisa hidup hanya memiliki hikmat manusia. Mungkin kita memiliki banyak talenta. Mungkin kita memiliki banyak karunia. Tetapi ketika hidup kita mulai hidup di luar Tuhan, maka disitulah kehancuran mulai terjadi. Kita suka tidak suka, mau tidak mau, setiap kita harus apa Bapak Ibu? Melekat pada Tuhan. Pak, melekat itu seperti apa toh Pak? Melekat dengan Tuhan itu apa toh Pak? Ya jelas firman Tuhan katakan. Kalau kita merindukan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin Bapak Ibu, kita latih hidup doa kita seperti apa. Rajinkah kita persekutuan setiap hari Minggu kita bersama-sama dengan jemaat di tempat ini saling membangun, saling beribadah, menguatkan dalam ibadah. Itu yang utama Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita melekat dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Dengan cara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saya rindu setiap kita dimulai dari keluarga demi keluarga, kita boleh mengingatkan keluarga kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Ingatkan keluarga kita. Mungkin kita anak-anak, mungkin saat ini adik-adik masih anak-anak youth. Tapi ketika adik melihat ada yang keliru dari orang tua, tidak apa-apa dengan kata-kata yang lemah lembut, ingatkan bahwa kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Ketika kita menjadi seorang orang tua, kita melihat anak kita mulai geser dari Tuhan. Di saat itulah kita harus ingatkan mereka. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Dari keluarga kita masing-masing. Ingatkan keluarga kita supaya tetap melekat di hati Tuhan. Tim musik mungkin bisa, TWL bisa naik ke depan. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa pertandingan hari hidup kita, pertandingan iman kita, bawa terus di dalam doa. Terus andalkan Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita seperti Raja Salomo, mengandalkan kehebatan kita, hikmat yang kita sudah punyai, karunia yang sudah kita punyai,
pengetahuan yang sudah kita punyai. Ketika kita hanya mengandalkan itu, firman Tuhan katakan kehancuran. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes 15, ketika kita melekat, tinggal Tuhan dalam kita dan kita di dalam Tuhan, kita akan apa? Menghasilkan buah yang baik. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Biarlah dari kisah seorang Salomo, hari ini kita mau belajar bahwa jangan tinggalkan Tuhan. Terus melekat. Buang segala kesombongan rohani kita. Buang rasa hebat kita. Kita merasa tanpa Tuhan kita mampu. Tanpa Tuhan kita sanggup. Buang jauh-jauh. Amin Bapak Ibu. Kita mau katakan, kekuatan di hidupku hanya kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan kekuatan di hidup kita hanya datangnya dari Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berharap. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku
Engkau yang telah menetapkan orang yang benar dalam jalan kehidupan kami semakin terang menuju terangnya yang ajaib. Engkau yang membuat kami ada di dalam tangan-Mu dan telapak tangan-Mu Tuhan. Tidak akan pernah Engkau biarkan kami goyah. Engkau memberikan kekuatan untuk kami menaklukkan semua lawan kami. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, jatah bagian kami menang dan menyelesaikan dengan baik, menyelesaikan dengan bersih, menyelesaikan dengan memuliakan Tuhan senantiasa. Kau yang telah peringati atas setiap kami, bagaimana Salomo telah memulai sesuatu yang baik, namun mengakhiri dengan sangat mengecewakan. Kami tidak mau Tuhan hidup kami seperti itu. Kami akan naik dan lebih baik lagi dan lebih mulia lagi. Hidup dalam perkenanan isi hati-Mu. Sebab sesungguhnya Engkau telah memberikan teladan yang baik buat kami. Terima kasih Bapa. Kami sampaikan Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biar apa yang telah kami dengar kami hidupi. Berkati hamba-Mu Pak Agung Tuhan, Bu Mita dan anak-anak mereka, bahkan Eyang bersama-sama mereka. Engkau memberkati mereka lebih dan lebih lagi. Terpuji nama-Mu Tuhan, tambah-tambah hikmat untuk mengungkap akan isi hati-Mu, menjadi berkat buat jiwa-jiwa yang ada. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk peringatan-peringatan ini. Biar Engkau Tuhan yang menyeret hidup kami untuk dekat dan bahkan melekat kepadamu. Hingga buah-buah yang Engkau harapkan muncul dari hidup kami dan menjadi berkat buat saudara-saudara kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin. Apakah saudara diberkati? Amin. Tepuk tangan yang meriah buat apa yang telah kita terima. Terima kasih Pak Agung yang telah taat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memberkati setiap hidup kita. Ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bu Yanita. Mana ada? Tak boleh kita. Mari silakan Bu Yanita. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan Oktober. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, yang ingin ikut retret, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri setelah ibadah ini selesai. Nanti ada Pak Gunawan dan Pak Harno yang akan standby di posisi sebelah kanan pintu keluar ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa segera mendaftar. Kemudian yang minggu kemarin Bapak Ibu belum hadir, yang tidak hadir ibadah. Kemarin itu kan saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, saya mohon bisa konfirmasi ulang ke panitia. Jangan sampai nama Bapak Ibu ini terlewatkan dan belum tercatat. Itu ya Bapak Ibu, karena ada beberapa hal juga yang diperlukan konfirmasi dari Bapak Ibu nih panitia terkait mungkin transportasinya, apakah Bapak Ibu pakai transportasi pribadi atau pakai transportasi gereja. Jadi saya harap Bapak Ibu yang kemarin belum melakukan konfirmasi ulang atau daftar ulang, Bapak Ibu bisa melakukannya di minggu ini. Gitu Bapak Ibu. Kemudian saya juga ingatkan lagi terkait perform ya Bapak Ibu, untuk acara tanggal 6 Desember malam, bagi Bapak Ibu yang ingin perform, Bapak Ibu silahkan mendaftarkan diri ke Saudari Aurora. Aurora ya, tidak hadir ya mungkin ya. Itu ya Bapak Ibu. Begitu saja pengumuman saya hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Auroranya jadi guru sekolah minggu jadi enggak ketok. Bisa lewat si siapa namanya? Ella ya, bisa lewat beliau. Itu ada pengumuman yang lain yang akan disampaikan oleh ini media, silakan media.
Iya, mari kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa sekali lagi. Bisa kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang telah kami terima hari ini juga, bahkan kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Berbicaralah Tuhan buat para hamba-Mu ini, berapa banyak kami mempersembahkan kepadamu, sebab kami sadar semuanya bersumber daripadamu, olehmu, dan Engkau yang memberkati setiap kami dengan keikhlasan, dengan penyerahan yang datang daripadamu. Kami berikan dalam ketaatan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Mari kembalikan persembahan kita. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Engkau yang telah melakukan kewajibanmu dengan setia di hadapan Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang telah ditunjukkan, dan dengan mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan-ketentuannya, seperti yang tertulis dalam firman-Nya, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Langkah-langkahmu akan diberkati oleh Tuhan, sebab Tuhan yang menepati janji ucapannya tentang engkau, dan engkau akan dibuat masyhur. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Engkau menjalani hari-harimu dengan sukacita, melangkahi semua langkah yang harus engkau lewati. Engkau dibuat berhasil oleh Tuhan, oleh karena berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan semuanya itu, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.